Oh, tergantung tempatnya juga ya? Tempat, iya. Kalau Tadi di mall kita makan mahal. lontong Mas ya? Iya, makan lontong misalnya. Kita ke daerah, ke tempat yang elit, maka harga lontong itu harganya 15.000 satu piring. Kalau kita jual dengan harga 15.000 ke perkampungan, ya dengan jumlah yang sama, dengan berat yang sama, pasti tidak akan laku Mas. Oh iya dong. Karena harga itu terlalu tinggi. Tergantung place ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat didik Arunsa dimanapun berada, kita kedatangan tamu istimewa lagi. Tadi kita sudah kedatangan Bang Depran. Sekarang di hadapan saya sudah ada Mas Ari Usman. Nah, bagi teman-teman mungkin nggak asing nama beliau nih. Beliau nih mungkin di dunia pendidikan digital, wah nama beliau ada di mana-mana. Siapa lagi? Kita sambut Mas Ari Usman. Assalamualaikum Mas Ari Usman. Waalaikumsalam. Masya Allah, sibuk apa nih? Kelihatannya sibuk sekali. Saya baru kali inilah baru bisa ngobrol-ngobrol kita nih sejak beberapa kali. Sebelumnya saya mau bilang selamat datang di Kota Medan ini. Oh, ini lagi di Medan kita ya? Iya. Ini lagi di Medan teman-teman. Kita di depannya Istana Maimun nih. Masya Allah, mudah-mudahan obrolan ini menjadi obrolan inspiratif untuk teman-teman semua. Mas, jadi saya ada banyak pertanyaan nih ya. Nah, dari Mas Ari Usman ya. Teman-teman kalau tahu Mas Ari Usman ini adalah seorang dosen digital marketing. Ya, beliau berkecimpung di dunia pendidikan dan digital marketing. Nah, kita akan tanya langsung sama ahli di bidang ini. Mas, sibuk apa dulu nih sekarang nih, biar sebelum kita masuk ke intinya nih? Kalau ditanya sibuknya pasti ada presentasi ya. Presentasi sibuknya yang tinggi, ada yang rendahnya. Nah, ya. gimana nih? Kalau yang tingginya ini lagi studi S3 di ilmu komputer, USU ya. Masya Allah. Sedang mengerjakan disertasi ya. Mohon doanya Mas Didi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kelar ya. Amin, amin Allah. Dan itu yang kedua, ngajar di kampus Universitas Harapan Medan. Kebetulan memang ada satu mata kuliah perancangan informasi dan digital marketing. Itu salah satu ada di kampus itu ya? Iya ada. Baru kemarin informasi. Ya selama ini ngajarnya di Trisakti Mas. Waktu MBKM Trisakti ada 400 orang. Iya. Kita ngajarnya online pada saat COVID. Mungkin gitu Mas ini. Masya Allah. Mas, sebenarnya gimana sih, kan selama ini orang kan berhadapan dengan digital marketing, sudah. Ini kan hubungan sama pengusaha, sama entrepreneur, nggak perlu sekolah pun, ya kami bisa digital marketing. Nah, ada nggak sih sebenarnya hubungan pendidikan sama digital marketing sebenarnya? Ya, pastinya dia berkorelasi Mas Didi ya. Jadi kalau kita pendidikan itu kan mengajarkan tentang perencanaan gitu ya Mas Didi. Iya. Kadang ada orang tidak sabar dengan perencanaan ini. Hingga akhirnya pengen jualan itu pengen langsung laris gitu. Tanpa direncanakan. Nah, di pendidikan itu kita harus memahami itu. Contoh misalnya kita mau jual apa, di mana posisinya, dan siapa segmentasi pasarnya juga harus kita tentukan. Di konsep lah ya. Iya, di konsep. Jadi pendidikan itu harus dikonsep baik gitu. Ya modal berapa kita, ya itu harus kita perhitungkan. Terkadang orang kalau punya usaha modal nggak punya, padahal di pendidikan itu modal uang itu bukan utama dia. Nah, ini baru bahas modal nih ya. Iya. Gini. Modal bukan hal yang utama. Terus gimana Mas? Ya, jadi modal yang paling besar itu adalah ide. Banyak orang terkadang banyak uang tapi tak punya ide, akhirnya dia punya usaha bangkrut Mas. Iya. Nah, jadi bagaimana kita punya ide, modal uang yang kita harapkan itu dari orang lain itu lebih baik gitu. Nah, istilah kita namanya kolaborasi. Gitu. Kolaborasi ya. Gitu Mas Didi. Intinya udah, kamu gak usah terlalu mikirkan uang, adanya ide produk orang lain jual lah gitu. Ya, di konsep pendidikan diajari hal itu ya. Betul. Oke, berarti mulai pertama pendidikan diajari dari modal nih. Beginilah teknik modal, nggak harus uang, dari ide saja sudah. Nah, selebihnya apa nih dari pendidikan sama digital marketing? Ya, kebetulan digital marketing itu berasal dari dua kata ya, digital dan marketing ya. Marketing itu sendiri sudah ada mata kuliahnya di ekonomi, pemasaran pastinya ya. Jadi sekarang ini sudah ada namanya konsep 7P Mas. Nah, yang menarik nih. Tadi ada 4P, sekarang udah 7P. Apa tuh 7P-nya ini nih? Jadi P-nya itu pertama kan produk. Ya, memang selama ini kita jualnya pasti produk. Yang kedua ada namanya price, harga. Price. Nah, lalu ada namanya place, ya kan? Place itu apa? Tempat. Lalu ada namanya promosi. Biasanya 4 ini. Biasanya 4 ini benar nih. Biasanya 4 ini. Tapi setelah berkembangnya zaman teknologi ini, P itu bertambah lagi, ada 3 lagi. Kenapa 3 lagi tuh? Nah, yang pertama itu people.
People itu apa? Orang yang jual itu siapa gitu. Contoh Mas Didi ini, saya jual sama-sama jualan nih Mas. Tapi yang jual tuh Mas Didi, karena subscribernya banyak dan akhirnya pasti lebih laku gitu. Karena siapa yang jual, bukan produk apa yang dia jual. Bukan hanya produk gitu Mas ya. Bukan hanya produk tapi siapa yang jual. Masya Allah. Iya. People ini luar biasa ya. Iya benar. Oke. Terus dua lagi apa nih? Lalu ada yang namanya P, saya lupa ininya, tapi saya sudah ada taruh di di website saya sendiri memang physical evidence. Artinya produknya itu bukan hanya sekedar produk tapi harus dibuat bagus gitu. Contoh misalnya packaging lah. Packaging salah satunya itu. Ya, packaging ya, sorry bukan physical itu packaging ya. Packaging. Karena saya waktu ngajar dia kita kasih tahu itu sama-sama jual lemper tapi dengan packaging yang berbeda, harga pasti berbeda. Iya. Gitu. Jadi P itu packaging. Lalu passion ya, kalau nggak salah itu passion. Terakhir artinya kita jual produk itu ke siapa gitu. Nah, ada orang yang sukanya tadi kita bilang kue lemper, tapi kita jual orang yang tidak suka kue lemper. Kira-kira aku nggak mau. Artinya ya memang kita jual itu, saya pakai kurtah gitu ya. Kalau ada yang jual kurtah saya beli gitu. Artinya apa? Saya passionnya itu. Oke. Gitu. Sesuai, jadi jualah sama orang yang suka dengan passion dia. Iya, baik. Oke. Nah, menarik ini ya teman-teman ya. Ini 7 ini dibongkar cukup nggak nih satu podcast ya? Cukup lah ya. Oke. Iya. Mas, saya mau nanya masalah produk dulu nih. Sebenarnya selama ini kan kita kalau ngomongin produk, udahlah kamu jualan makanan, jualan minuman, jualan teh, jualan kopi, jualan warung, jualan apa. Sebenarnya produk tuh hanya itu nggak sih sebenarnya? Ya, kalau produk kan, kalau produk itu bisa jasa juga ya Mas ya. Tapi juga ada jual produk yang irisan dengan produk tersebut. Misal, Mas punya usaha jual buku gitu misalnya. Ya, jual buku. Nah, itu berarti toko buku produk gitu ya? Produk, jual buku gitu. Tapi saya bisa punya usaha di samping toko emas. Apa misalnya? Usaha fotokopi. Oh, oke. Gitu. Atau usaha jual kado ya, misalnya kayak plastik kado kayak fotokopi begitu ya. Artinya yang berhubungan dengan buku Mas itu sendiri. Artinya kita jangan berpikir kalau Mas Didi jual buku, kita jual buku juga. Nggak hanya itu gitu. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita jual. Yang kedua, ya produk, walaupun sama-sama produknya ya, tetapi dengan cara pengemasan yang berbeda juga membuat hasil yang berbeda. Hasil berbeda. Gitu Mas. Jadi kalau usaha itu kan terkadang orang satu nggak ada produk gitu Mas ya. Itu permasalahan, tetapi itu bukan masalah utama. Tapi ide adalah salah satu kunci. Kalau kemampuan kita nih, saya bisa trainer. Apakah itu bagian dari produk? Saya bisa jadi pembicara gitu. Ya. Jadi tadi saya bilang produk itu ada dua. Ada produk yang bisa dikonsumsi, ada jasa Mas. Jasa ya? Iya, jasa. Jadi jasa itu juga diperjualbelikan. Bagian dari produk sebenarnya. Bagian dari produk. Ya. Oke, berarti nggak sesempit itulah ya. Iya. Gitu teman-teman ya. Nggak hanya sekedar jualan produk makanan, pokoknya jualan produk jasa juga bisa ya. Oke, masalah apalagi nih, price, harga gimana Mas? Ada nggak strategi harga nih? Ya. Tadi ketika price pasti dia berhubungan dengan place juga gitu. Oh, tergantung tempatnya juga ya. Tempat, iya. Kalau tadi kita makan lontong Mas ya. Iya, makan lontong misalnya. Kita ke daerah, ke tempat yang elit, maka harga lontong itu harganya 15.000 satu piring. Kalau kita jual dengan harga 15.000 ke perkampungan, ya dengan jumlah yang sama, dengan berat yang sama, pasti tidak akan laku Mas. Oh iya dong. Karena harga itu terlalu tinggi. Tergantung place ya. Iya. Jadi lagi-lagi ketika kita jual sebuah produk, jangan berpikir produk itu hanya laku di sini gitu. Tetapi dibutuhkan di mana, itu yang harusnya kita tentukan. Oke. Gitu Mas. Sama kayak inilah ya. Jadi ada produk yang lumayan mahal di kota Medan, kota Jakarta, ketika masuk di Jogja jadi nggak cocok. Iya. Jadi warga sana nggak mau produk mahal nih. Iya. Jogja terkesan murah nih. Oke, berarti produk price itu teman-teman sekalian lagi-lagi tergantung place. Tempatnya di mana kita jualnya, tempatnya di eksklusif pasti harusnya price-nya juga mahal. Saya punya menarik Mas. Ketika isi pelatihan di Aceh misalnya gitu ya. Saya jual madu harga 100.000. Langsung dibilang orang Aceh apa? Itu apa asli apa tidak gitu. Iya. Kenapa? Kok terlalu murah? Oke. Mindsetnya berarti kalau jual madu jangan buat harga murah karena indikasinya ada palsu. Oke. Maka tinggi kan harganya, pasti orang yakin akan membeli itu asli. Iya. Menarik nih.
Menarik teman-teman, karena apa ya? Mahal juga sebenarnya bagus-bagus aja kan. Iya. Jadi terkesan eksklusif gitu kan. Iya benar. Kalau gitu dimurahin, malah brand kita juga ikut-ikutan murah jadinya. Iya benar. Masya Allah. Jadi yang kita tingkatkan itu Mas, ketika harga naik maka kualitas harus dinaikkan. Itu dia. Kualitas harus dinaikkan. Harus sejalan ya gitu. Oke, tadi apa saja? Produk, price, place, apa tadi? Produk, price, packaging ya. P tadi promosi. Promosi. Nah, gimana promosi. nih strategi promosi? Ada nggak kira-kira Mas untuk teman-teman UMKM nya? Ya. Promosi di jalan marketing ini sudah semakin baik ya. Kalau dulu P itu selalu identik dengan brosur, cetak brosur, ada baliho, spanduk. Dengan mahal adanya lagi ya? Ada digital marketing, kita bisa hilangkan itu dan tertarget. Nah, nanti di promosi ini dipelajari bagaimana caranya kita menjual sesuatu tertarget dengan orang yang membutuhkan, Mas. Itu lebih efektif dan efisien ketimbang kita hanya pasang spanduk gede yang lewat pun tidak ada orang gitu. Belum tentu dilihat Belum juga. tentu lihat juga gitu ya. Berarti dengan digital marketing malah lebih spesifik, langsung ke orangnya. Iya benar. Orang yang disuka diiklankan ke sana. Benar, Mas. Oke. Itu apa tadi? Apa tadi? Place, produk, price, place, promosi. Promosi. Nah, yang kelima sekarang apa tadi? Packaging ya? Iya, packaging. Nah, Ya. packaging gimana tuh packaging? Strategi packagingnya seperti apa sih yang benar tuh, Mas? Ya. Karena sudah zaman Covid seperti ini, orang pasti mikir kesehatan ya, Mas ya. Ketika kita melihat sebuah produk tuh agak jorok saja gitu. Contoh misalnya gini, ada sebuah filosofi permen yang sudah saya buka sama Mas, itu Mas kira-kira mau nggak makan itu? Enggak ya. Artinya lagi-lagi packaging itu menentukan ya. Kalau kita packaging dengan baik, maka orang akan melihat ini adalah hal yang baik ya. Kita ingin dinilai oleh orang lain, maka kita harus membuat diri kita itu layak untuk dikenal oleh orang lain gitu. Begitu juga produk kita, kalau ingin kita jual dengan orang lain, maka seperti sunnah Rasulullah itu menjual produk yang berkualitas gitu. Dengan tampilannya kualitas, dengan memang produknya sendiri berkualitas begitu. Rasanya, Iya. yang packagingnya tertutup lah ya. Iya betul. Kalau kita bahasanya orang berjilbab itu pasti lebih mahal tuh harganya tidak pakai jilbab. Kenapa? Karena dibungkus rapi dia gitu. Nah, Masya Allah teman-teman sekalian ya, luar biasa obrolan kita, Mas. Kasih kesimpulan dong Mas untuk teman-teman UMKM nih, apakah dan bagaimana cara mereka untuk istilahnya mengikuti gelombang-gelombang digital marketing nih? Ya, karena ini sudah zamannya dunia digital, ya saran saya para UMKM semangatlah untuk belajar di digital, karena dulu tempat tinggal kita berada di rumah dan teman-teman kita berada di depan rumah kita, dan sekarang tempat kita sudah beralih ke dunia digital. Sekarang kita menunduk ke handphone kita, bahkan berbicara pun di depan handphone, bukan lagi di depan orangnya. Maka strategi ini harus kita ambil jadi peluang bagi kita, bukan masalah bagi kita. Mungkin itu Mas Didi. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau subscribe Aryusman, silakan klik aja. Ya. YouTube Aryusman. YouTube Arsyatek ya. Oh, Arsyatek. Silakan teman-teman subscribe. Makasih Mas Aryusman. Oke, siap Mas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.